Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Suatu kenikmatan yang besar dan kebahagiaan yang besar tatkala kita diberi oleh Allah Azza wa Jalla anak keturunan yang salih salihah. Oleh karena itu Nabi Zakaria alaihi salam mohon kepada Allah, Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Antum perhatikan di dalam ayat ini permohonan Nabi Zakaria kepada Allah alaihi salam tidak memohon sesuatu yang bernuansa duniawi, apakah itu kekayaan, harta, kedudukan, dan berbagai macam bentuk yang bersifat duniawi, tetapi mohon kepada Allah agar diberi dari sisi Allah dzurriatan thayyibatan, anak keturunan yang baik, anak keturunan yang soleh, yang diberkahi oleh Allah, yang akhlaknya baik, adabnya baik, diberi ilmu nafi' istiqomah di atas sunnah. Itu yang dimohon. Oleh karena itu, siapapun dia dari kalangan kaum muslimin dan muslimat, ketika Allah memberikan keturunan padanya anak-anak yang solihin dan solihat, berarti dia telah diberi kebaikan yang besar oleh Allah. Oleh karena itu maka kita sebagai orang tua tentu memiliki peran yang paling pertama dan utama dan yang sangat penting untuk keistiqomahan anak-anak kita. Materi ini jelas berkaitan dengan sesi kedua, tidak mungkin terpisah. Namun perlu diketahui bagaimanapun bentuknya, bagaimanapun keadaannya, bagaimanapun kondisinya, anak-anak kita itu tetap bagian dari fitnah. Itu pasti. Fitnah bagi kita, ujian bagi kita sebagai orang tua. Fitnah apapun yang ada di muka bumi ini, berbagai macam bentuk fitnah, apa saja fitnah yang ada, solusi utama dan pertama untuk mengatasi fitnah itu, untuk menghadapi fitnah itu adalah Al-Quran dan Sunnah, seperti yang difahami salaful ummah. Makanya Syekh bin Baz rahimahullah menyatakan segala macam fitnah, kullu sunufil fitan, segala macam fitnah, fitnah syahwat, fitnah syubuhat, apa saja fitnah yang terjadi dan menimpa pada diri kita, solusi utama dan pertamanya adalah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman salaful ummah, termasuk kondisi anak-anak kita, seperti yang sedang kita bahas pada sekarang ini. Bagaimana sekarang upaya kita agar anak-anak kita itu istiqomah,
Tentunya kan tidak mungkin terlepas dari orang tua. Tema ini bukan untuk anak-anak kita bergerak sendiri, berjalan sendiri. Ini yang anak katakan tidak akan terlepas dari sesi yang kedua nanti. Artinya sekarang kita kembali kepada fenomena yang terjadi di alam nyata. Fenomena yang terjadi di depan kita. Kondisi anak-anak kita itu mengkhawatirkan. Jika tidak dibimbing, jika tidak diarahkan, jika tidak dinasehati, jika tidak dikawal dalam thalabul ilm, dalam menempuh pendidikan, dalam bergaul. Ini yang menjadi PR berat dan PR besar bagi kita. Setiap yang terlahirkan, kata Rasulullah SAW, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap jiwa yang terlahirkan itu terlahirkan dalam kondisi fitrah suci. Fa'abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajjisanihi, maka orang tuanya lah, kedua orang tuanya lah yang bisa menjadi penyebab anak ini Yahudi, Nasrani atau Majusi. Berarti peran penting orang tua terhadap anak ini sangat mendominasi, sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena orang tua akan dimintai pertanggungjawaban kelak di hadapan Allah. Anak-anak kita punya hak. Anak-anak kita punya hak. Berarti kewajiban kita kepada anak-anak kita. Kita lihat sekarang, kita baca, maksudnya kita runut. Bagaimana para ulama salaf mendidik anak mereka untuk istiqomah. Kan begitu. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis, muru auladakum bis-shalah wa hum abna'us sab', wadribuhum wa hum abna'u 'ashar, wa farriqu bainahum fil madaji'. Nah, kita cermati hadis ini. Rasul memerintah kepada umatnya agar menyuruh, mengajari, membimbing anak-anak kita di usia 7 tahun sholat. Hal ini bukan berarti tidak boleh sebelum 10 tahun. Oh kalau sebelum 7 tahun, oh kalau 5 tahun, 6 tahun berarti haram. Enggak. Tidak demikian. Para ulama menjelaskan hadis tersebut. Itu Rasul menyebutkan 7 tahun itu di awal dia mulai mengerti. Kalau bahasanya Ibnu Umar radhiyallahu an, kana berarti sahabat. Nah, yu'allimus shalah, yu'allimu abna'ahu, maksudnya mengajari anak-anak salat. Idza kana ya'riful yaminahu min shimalih. Kalau anak itu tahu mana kanan mana kiri. Berarti masih kecil, ini kanan ini kiri. Berarti masih kecil istilahnya. Beliau tidak menyebutkan usia. Artinya asyahid, pendidikan sholat hendaklah diberikan kepada anak-anak kita di usia dini.
di usia dini. Sekarang kita dihadapkan di kenyataan. Ya, antum semua, terutama mudarrisin terutama dan orang tuanya langsung musyrifin, ayo kita melihat kondisi anak-anak kita masing-masing. Di usia 7 tahun berarti dia baru masuk jenjang SD, MTP, jenjang SD. Coba antum perhatikan anak-anak kita. Ketika kita ajari sholat dan ketika kita mengajak mereka untuk sholat, apa yang dilakukan oleh mereka dan dibaca. Kalau anak melihat beberapa tempat, mereka belum bisa tumakninah. Mereka belum baca apa yang diajarkan di usia itu. Nah, ruku sujud, assalamualaikum, pulang. Itu yang ana lihat. Wallahu a'lam antum. Artinya asyahid di sini berarti perlu tarbiyah, perlu kesabaran, perlu bimbingan, perlu arahan. Jangan sampai di usia 10 tahun masih seperti 7 tahun tadi. Akan kerepotan kita nantinya. Akan kesulitan kita nanti menemui sekian kendala kalau kita biarkan anak-anak kita di usia 7 tahun itu sholatnya seasal-asalan. Nah, cuman jangan dimarahi. Di usia itu kalau belum sempurna, jangan dimarahi. Jangan dijatuhkan mentalnya. Ini poin pertama dulu dalam mengajari anak. Ini kan kita mau membimbing agar anak-anak kita istiqomah. Tatkala anak-anak kita di usia itu mendapatkan perlakuan yang baik dari kita dalam segala amalan dia, terutama sholat tadi, dibenahi dengan cara yang baik, lemah lembut, terus sampai dia betul-betul seperti orang dewasa di dalam menjalani sholat persis. Dia membaca, rukuknya membaca, sujudnya membaca, tahiyatnya membaca, salamnya membaca dari awal sampai akhir. Diterapkan betul di usia-usia itu, satu masalah besar teratasi. Rasulullah SAW ketika agak sedih begitu, bilang kepada Bilal radhiyallahu an, ya Bilal, arihna bis shalah, ayo tenangkan aku dengan sholat. Dan termasuk sunnah ketika sedih, ketika gundah gulana, sholat 2 rakaat. Belum lagi Ibnu Qayyim bicara dalam Al-Quran, ya di dalam Zadul Ma'ad, membawa sekian ayat dan sekian hadis yang sahih tentang keutamaan sholat, menegakkan sholat. Di antaranya adalah memperlancar rizki. Memperlancar rizki. Kalau kewajiban jangan ditanya, itu kan itu rukun Islam. Sholat 5 waktu itu rukun Islam. Pasti wajibnya. Dan berbagai macam pelajaran pendidikan dari Nabi SAW dari awal takbir sampai salam sangat banyak yang perlu dididik diri kita dan anak-anak kita. Melihat urgensi sholat dan melihat dampak positif dari sholat itu sendiri. Hendaknya di usia dini anak-anak kita sudah belajar, sudah menerapkan. Kita runut sekarang. Dari awal takbiratul ihram. Diajari anak kita supaya benar secara syar'i. Meletakkan kedua tangan di dada, maksudnya di perut kita.
diajari secara benar bagaimana meletakkannya, sujudnya, rukuknya, duduk di antara dua sujud, tahiyatnya, bacaan masing-masing itu, bacaan rukuk, bacaan sujud, bangkit dari rukuk, bangkit dari sujud, tahiyat, dibaca semua. Ketika poin ini hafal, mereka membaca itu semua dibuat praktek dengan suara keras. Begitu benar semua gerakannya. Agar betul-betul seperti yang Rasul sabdakan dan Rasul ajarkan. Karena urusan sholat ini nggak boleh kita keluar dari Rasul. Haram. Rasul menyatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Gerakan sujudnya, rukuknya, semua sampai akhir salam sudah benar, diulang-ulang sampai betul-betul anak ini pas secara syar'i. Bacaannya persis seperti Rasul contohkan, gerakannya persis seperti yang Rasul contohkan. Di usia 7 tahun terus berjalan, maksudnya terus usia berjalan terus sampai betul-betul persis dan terbiasa dengan itu. Sampai betul-betul apa? Persis dan terbiasa dengan itu. Antum tahu, masalah pembiasaan ini masalah yang dibahas di kalangan sahabat. Bukan diajari, ditinggalkan. Enggak. Ta'awadul khaira fa innal khaira bil 'adah. Kata Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, kalian biasakan berbuat baik. Karena kebaikan itu diperoleh dengan pembiasaan. Berarti ketika kita ngajarkan anak-anak kita sholat, bukan sekedar hanya bisa baca, kemudian prakteknya seperti Rasul, tapi dipahamkan tentang keutamaan sholat. Dipahamkan tentang keutamaan sholat, amalan manusia, amalan hamba Allah, anak cucu Adam, di hari kiamat kelak, yang paling pertama dihisab sholatnya. Berarti penting kan bab ini. Kita lihat bagaimana anak-anak kita. Fadhol, kita koreksi diri kita masing-masing, iya kan? Naam, jangan sampai anak-anak kita umur 10 tahun, apalagi sudah balik, gak tumakninah, bacaannya banyak yang gak bisa. Jangan sampai. Nah, kalau sudah usia dini dia terbiasa dan benar semuanya kan enak. Naam. Wadribuhum wahum abnaul ashar, kata Rasul. Kalau anak-anak kalian susah untuk diajak sholat di usia 10, boleh kalian memukul dengan pukulan yang mendidik, bukan menghajar, bukan sampai membekas. Nah, kan kasihan kalau anak kita dipukuli, kan kasihan kan? Berarti ada apa dengan kita? Kok umur 10 kita pukul anak kita agar sholatnya benar dan baik dan rajin dan rutin? Berarti ada apa dengan kita di usia 7 tahun, 8 tahun, dikemanakan anak kita ini? Kalau kita merasa salah di usia 7, 8, 9 tahun belum mendidik dengan benar dan baik, ya kita harus tobat kepada Allah. Nah, makanya jangan sampai di bawah 10 itu nggak bisa apa-apa, atau banyak kesalahan, atau nggak rajin ke masjid. Jangan sampai. Itu poin utama. Baru di usia 10 itu mereka dipisah ranjangnya. Jangan satu ranjang, satu kasur. Ini pendidikan Rasul. Kita tahu hikmahnya atau tidak bukan urusan kita.
kita, bukan ranah kita, tapi kita taat. Mesti setiap perintah dari Allah dan Rasulnya ada unsur positifnya, ada nilai baiknya, itu mesti. Sebagaimana larangan dari Allah dan Rasulnya mesti ada nilai mudorotnya, ada nilai kejelekannya. Diketahui atau tidak alasan dan penjelasannya. Pendidikan yang penjelasan yang baik, yang masya Allah jazahullah khair, seorang alim min ulama ahli sunnah fi hadzal asr adalah Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Kata beliau, kalau kita membaca atau mendengar di Al-Quran atau sunnah perintah melakukan sesuatu, cepat pertama kali yang harus kita perhatikan dan kita lakukan adalah menjalaninya. Jangan tanya pahalanya apa, keutamanya apa, nanti itu belakangan. Yang paling penting tunduk kepada Allah dan Rasulnya dan dijalani perintah itu. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintah anak-anak kita untuk dididik sholat di usia 7, lakukan. Dan ketika Rasul memerintah untuk memisah ranjangnya ketika usia 10, lakukan. Tentu ada hikmah besar di balik itu, ada keutamaan besar di balik itu. Sebagaimana kata Syekh Utsaimin rahimahullah, ketika kita mendengar, membaca di dalam ayat Al-Quran atau hadis larangan, dilarang oleh Allah dan Rasulnya, pertama kali yang kita lakukan ialah segera meninggalkan, segera menjauhi. Jangan tanya dosanya seberapa, haram apa makruh, itu nanti belakangan. Yang pertama, cepat-cepat ditinggalkan dan dihindari. Karena tidak mungkin ada larangan kecuali ada unsur nilai mudorot. Naam. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita telah mengetahui bagaimana mendidik anak-anak kita tentang sholat tadi dari awal. Dan kita terangkan. Semoga bermanfaat. Nah, sudah anak kita dari usia dini pun juga seperti itu. Sudah mulai diajari baca Al-Quran. Sudah tahsin, tajwidnya, ininya diajari semua di usia dini. Kenapa kita mendidik anak-anak kita? Mungkin barangkali sebagian orang tua menyatakan, iya, beda dengan kita dulu. Kita dulu belum tentu diajari tajwid. Mungkin hanya baca Al-Quran saja. Kenapa di usia dini? Ya, tentu kita melihat bagaimana para ulama salaf mengajari anak-anak mereka. Banyak dari mereka itu yang hafal Al-Quran usia 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun, hafidun Al-Quran. Hafal Al-Quran. Konon kabarnya perlu di cross check. Konon kabarnya di daerah Sengkiti. Nah, kalau antum tahu, yaitu Shahib Adwaul Bayan, tafsir Adwaul Bayan, Imam Amin Asy-Syankiti rahimahullah, salah satu tempat yang ada di Mauritania di Afrika. Konon kabarnya bagi mereka, anak-anak mereka enggak hafal Al-Quran aib. Aib. Kalau punya anak enggak hafal Quran tuh aib. Coba. Mereka terkenal menghafal Al-Quran.
terkenal penghafal Al-Quran. Nah, maka jangan bicara sulit, nggak bisa, nggak mungkin. Anak kita usia 12 tahun hafal Al-Quran. Siapa yang bilang sulit dan nggak mungkin? Nah, lah itu para ulama 8, 9, 10 tahun sudah hafal Al-Quran. Ya beda Ustaz kalau sekarang. Thayyib. Pembahasannya kita bukan beda atau tidak beda. Sudahkah kita mendidik anak kita dengan benar? Sudahkah kita mendidik anak kita dengan target hafal Al-Quran dengan baik? Itu pertanyaan yang harus kita jawab. Dan itu yang kita jawab. Kalau boleh anak sampaikan sekarang ini, ada sebuah diskusi ini afwan, orang-orang yang memang ahli di bidangnya ya. Nah, ahli di bidang hifdzul Quran. Itu ketika kita tanya mereka dengan sistem pendidikan yang ada di negeri kita, ma'had kita ini, dan kondisi anak secara umum kita bicara, bukan istilahnya 1-2 orang, aghlabiyah. Ada pertanyaan, mungkinkah anak-anak kita ini usia 12 tahun, setelah lulus SD maksudnya 12 tahun, 13 tahun, hafal 15 juz? Jawabannya pakar-pakar ini mungkin. Dengan sistem pendidikan artinya dia waktu SD pelajarannya bukan sekedar Al-Quran saja, bukan. Kalau Al-Quran saja mungkin hafal selesai 30 juz. Kalau hanya hafal Al-Quran dari awal sampai dari 7 tahun sampai atau dari 6 tahun sampai 12 tahun, kemungkinan hafal total kalau hanya Al-Quran saja. Ini ada ilmu lainnya, akhlak, fikih, walaupun sederhana ya. Di usia 12 tahun, 13 tahun, 15 juz. Sudah mungkin dibikin tabel. Begini, lengkap. Sehingga usia lulus SD itu hafal 15 juz. Dan diterapkan di suatu tempat terjadi. Bahkan ada yang 16, 17, 18, 20 ada. Tapi kalau yang 16, 17 banyak. Di usia SD. Sudah lanjut dia ke mutawasit atau tahfidz. 2 tahun, kelas 1, kelas 2, mau naik kelas 3, kelas 2 itu selesai. 30 juz. Berarti sekitar usia 14 tahun atau 15 tahun. Selesai 30 juz. Bisa, biidznillah. Nah, dan ini banyak contoh dan banyak bukti yang nyata. Usia kelas 2 mau naik kelas 3 sudah hafal 30 juz. Kenapa program itu diberikan seperti itu? Agar supaya, ini meringankan anak kita, agar supaya kelas 3 mutawasitoh atau kelas 3 tahfidz dia ini memungkinkan 30 juz yang dia hafal. Di setahun dia di kelas 3 itu pemutkinan hafalan 13 juz. Sudah mutkinlah dia di kelas 3 masuk takhossus. Sehingga dia ketika masuk takhossus dia fokus untuk menerima durus. Fokus menerima pelajaran. Sudah tidak ziyadah lagi. Antum bisa bayangkan, anak kita ketika takhossus, pelajarannya usul fikih, akidah tohawiyah, kemudian kawakibudz dzurriyah misalnya, atau mutamimah, atau Ibnu Aqil atau apa, nahunya yang sudah tinggi seperti itu, kemudian
qawaid fikih, usul tafsir, mustalah. Menghadapi itu ditambah ziyadah. Al-Quran belum selesai. Ziyadah nggak cukup murojaah. Murojaah nggak cukup pemutkinan. Jadi bebannya berat anak kita. Kalau di usia takhusus belum selesai Al-Qur'annya, mereka akan mendapatkan pelajaran berat. Nggak fokus dia pada satu maddah yang diberikan, tapi menambah ziyadah Quran, murojaah, pemutkinan, campur di sininya berat. Beda dengan yang diatur dengan sistem tadi. Betul-betul dikawal anak kita, diperhatikan anak kita, diajarin anak kita, diarahkan anak kita agar selesai di kelas 2 mutawasithah, sehingga kelas 3 pemutkinan, takhusus, fokus durus untuk Al-Qur'annya, tinggal murojaah saja. Enggak ada ziyadah, sudah 30 juz. Ziyadah apa? Sehingga maksimal harapannya yang dia dapati dari asatidhahnya, belajar mustalah maksimal, usul fikih maksimal, qawaid fikih maksimal, usul tafsir maksimal, nahwu tingkat tinggi maksimal. Fokus dia. Tidak terserimpeti oleh ziyadah Quran, tidak terganggu oleh ziyadah Quran. Kenapa? Ketika di ziyadah Quran, tambah lagi murojaah, tambah lagi pemutkinan. Berat bebannya dia. Makanya ini perlu di-manage. Coba dari awal tadi antum perhatikan. Ketika anak itu sholat yang sudah tertata dengan baik dan benar. Naam, akhlaknya di rumah diperbaiki. Kemudian Al-Qur'annya hafal di usia dini. Apa hikmah yang bisa diambil? Berarti anak ini betul-betul maksimal dalam tholabul ilm. Tidak banyak main. Tidak banyak barang-barang yang memalingkan dari keistiqomahan anak. Barang-barang itu apa? Yang paling jahat, virus yang paling berat di masa sekarang adalah HP Android dan yang sejenisnya. Ini menjadi penghalang dan perusak anak-anak kita, generasi anak kita di usia belasan tahun. Jangan minta istiqomah, jangan berharap istiqomah anak-anak kita kalau dibiarkan pegang HP Android belum saatnya. Coba ada satu yang curhat ke kita. Kevin Ustaz, anak punya anak satu-satunya. Astagfirullah. Satu-satunya laki. Umur berapa? 17-18 kurang lebih. Sudah enggak mau mondok. Tidak mau belajar di ma'had. Terus di rumah. Terus ngapain? Main HP. Generasi inikah yang akan menggantikan generasi kita? Loyo kropos. Orang tuanya nangis. Dua-duanya. Punya kok ditakdirkan punya anak satu, laki begini. Orang tuanya banting tulang cari maisha, cari nafkah untuk anaknya, dapat anaknya kama hadza. Jangan bicara istiqomah. Kalau seperti itu cepat diobati, cepat diatasi, cepat ditangani, jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan, naudzubillah, tambah jadi, tambah sudah futur jauh dari ilmu. Jauh dari berbagai macam kebaikan dan nilai ibadah kepada Allah. Sudah mulai bangkang ke orang tuanya. Apanya yang istiqomah kalau seperti itu? Dan ini kasus yang masih hitungan ringan dibanding kasus-kasus yang lain yang lebih berat daripada itu.
akibat HP Android. Di satu ma'had sekarang misalnya dipulangkan 7, 10 hari lagi 11. Satu ma'had. Setahun 40-an kurang lebih. Dipulangkan semua. Ketika kita tanya kenapa? HP Android. Sampai pada akhirnya mudirnya sudah kehilangan akal. Akhirnya barangkali jadi efek jera ya. 13 anak suruh berdiri. Habis sholat, jadi ratusan sama aulia atau labah ngumpul di masjid itu. Fulan berdiri, fulan berdiri, fulan berdiri. Terus sampai 13, besok kalian pulang semua. Besok kalian pulang semua. Kita tanya ke mudirnya, betul kejadian itu? Betul. Sebenarnya bukan 13, 17. Yang 2 sudah duluan, yang 2 lagi skores. Coba, apa faktornya? HP. Pembahasannya bukan pembahasan istiqomah, pembahasan bagaimana ngobati anak-anak ini. Yang paling perlu diobati dan paling pertama abinya, ayahnya, umminya itu. Karena kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kebanyakan kerusakan anak itu mayoritas sebab orang tua. Yang introspeksi diri adalah abi dan umminya. Kok sampai anak kita seperti ini? Apa yang salah dari kita? Itu yang penting. Introspeksi. Nah, untuk bertobat kepada siapa yang rugi? Kalau sudah seperti itu, siapa yang rugi? Siapa yang menyesal? Tak ada lain kecuali anaknya dan orang tuanya. Nah, pernah antum mendengar atau melihat anak-anak usia itu 12, 13, 14 tahun dikasih HP Android, ditanya misalnya, kamu kok pakai HP Android umur segitu? Iya Mi. Buat apa? Oh aku Mi download fatwa ulama. Dan anak sering Mi idah miras ambiya, anak ikut durus pasyayikh, maktabah syamilah, kira-kira. Nah, maktabah syumul. Nah, syumul yang dilihat. Segalanya dilihat. Maksiat-maksiatnya. Nah, cuman ini kan fenomena. Kenapa kok tidak menjadikan perhatian yang besar gitu loh. Jadikan pelajaran yang berharga untuk jera. Orang tua pun juga harus perhatian dalam bab ini. Yang rugi itu ya anak antum dan orang tuanya. Dan antum-antum ini yang rugi. Mau antum terus rugi, terus anak antum juga seperti itu, futur semuanya mau? Kan nggak mau. Makanya disudahi. Makanya introspeksi diri. Sudah. Tadi kan sudah disebutkan ya, masalah sholat, tidurnya pun dibimbing oleh Rasul. Dibimbing. Itu semua ada hikmahnya. Dipisah kasurnya atau ranjangnya di usia 10 tahun. Itu ada hikmahnya. Al-Quran tadi disebutkan bagaimana ulama salaf dalam menghafal Quran sampai sekian. Seperti itu sudah ketika itu dipenuhi oleh anak-anak kita. Biiznillah wa bi'aunillah di usia dewasa dia. Sudah gak perlu lagi dibimbing dengan bimbingan yang rumit. Tinggal jalan. Tahu apa yang akan dia lakukan. Murojaahnya kapan. Birrul walidainnya kapan. Tinggal neruskan. Tinggal mengingatkan ringan-ringan orang tuanya. Mantau ringan itu aja. Lulus. Selesai. Takhusus. Usia 19 atau 20 tahun. Ini seumpama ya. Usulan. Ini usulan dan arahan. Selesai. Berangkatkan ke Madinah.
biar menimba ilmu lagi, rihlah thalabul ilm, biar mendapatkan pelajaran dan pengalaman yang berharga di sana, jauh dengan orang tua. Murojaah, belajar, terus seperti itu. Madinah mana Ustaz? Ya kalau yang ada akses untuk ijazah yang diakui ya daftar ke Jamiah Islamiyah. Daftar di situ, alhamdulillah. Banyak masyayikh yang mentasjid dan mendorong untuk ke sana. Karena di sana, di samping banyak masjidan masyayikh salafin, juga keberkahan Madinah. Sholat di Masjid Nabawi 1.000 kali dengan masjid yang lain. Masjid Quba datang bersuci dari tempatnya, datang ke Masjid Quba sholat 2 rakaat seperti umroh pahalanya. Kalau yang tidak berkesempatan untuk diterima di Madinah, datang. Ngumpulkan uang, rezeki, nabung untuk anak-anaknya yang usia 19 tahun, 20 tahun tersebut. Berangkat, di sana ada teman-teman banyak. Biaya kurang lebih 60 juta setahun. Sudah dapat berapa? Kenapa? Karena kita meyakini tadi sudah tingkatan-tingkatan dia sudah dilakukan. Sudah takhusus. Dia kan 4 tahun atau 3 tahun tak khusus fokus belajar. Ana yakin bisa baca kitab sudah. Modal utama untuk rihlah ke negeri seberang. Pulang dari sana setahun, 2 tahun, 3 tahun, misalnya 4 tahun. Dari sana sudah bisa diharapkan untuk berdakwah. Untuk tarbiyah. Siapa yang senang, siapa yang sejuk, siapa yang bahagia? Ya anak-anak kita dan kita sebagai orang tua. Semoga dikaruniai oleh Allah anak yang soleh, solihah. Luar biasa. Ustaz, anak punya anak perempuan usia berapa? 17-18 tahun. Bisa enggak berangkat ke Madinah? Bisa. Loh, kok bisa? Sama mahramnya. Bisa thalabul ilm? Bisa. Oh di situ masyayikh ada ruangan akhwat, ruangan perempuan. Bisa mendengarkan, belajar. Sama mahramnya. Nah, enak kan? Nah, terus semoga istiqomah. Kamu dari awal sudah dikawal tadi. Pelajaran sholatnya dari awal dikawal, belajarnya dikawal, hifadznya dikawal, terus sampai selesai. Siapa yang bahagia kalau anak kita istiqomah? Siapa yang bahagia? Ya diri anak kita dan kita sebagai orang tuanya. Gak kepingin kita punya anak soleh-solihah, diberi ilmu, akhlaknya baik. Tentu itu idaman kita. Makanya nasihat dari Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, sarwatukumul hakikiyah abnaukum wa banatukum. Harta kalian paling mahal, aset kalian paling mahal adalah anak-anak kalian. Anak-anak laki kalian dan putri-putri kalian. Maka fa'tanau biha, perhatikan tarbiyahnya, perhatikan pendidikannya, dikawal. Segala yang memudorotkan disirnakan. Segala yang memudorotkan dihilangkan, dijauhkan. Supaya anak ini istiqomah. Ustaz, apa gak boleh main anak kecil? Loh, boleh, itu dunianya. Ada batasan dan ada waktunya. Mainnya yang mubah, tidak terlalu panjang mainnya, enggak habis dengan main waktunya. Dan main yang dimainkan adalah perkara yang tidak mudorot dan berbahaya, yang mubah. Fadol, tarik ulur. Masalah itu dunianya anak-anak main. Tapi ingat, waktunya sekolah-sekolah, waktunya murojaah. Waktunya ziyadah, waktunya tahsin. Itu yang harus kita perhatikan.
bukan dilepas. Nah, berikutnya untuk menunjang keistiqomahan anak tadi dari awal tadi, dari sholat sampai tadi kita bukan, carikan partner yang baik, jadi teman yang baik. Sampai seterusnya, sampai lulus. Berarti dikawal oleh orang tua dan mudarrisin. Nanti mudarrisin akan memberikan nasihat kepada kita sebagai orang tua. Ustaz, gimana anak kita? Iya, afwan, tolong bergaul sama fulan. Karena fulan ini baik. Gitu. Arahkan nak, kamu bergaul sama itu ya. Iya, Bi. Karena dia semangat, biar kamu ikut semangat. Iya, Bi. Lanjut, dipantau, diarahkan, dibimbing. Nah, terus seperti itu. Meleset lagi, nasihati lagi. Meleset lagi, seperti itu, tarik ulur. Yang lembut ketika di usia kecil, tentu yang lembut ya, yang baik. Nah, sehingga anak itu nerima, dinasihati. Bukan takut. Bukan takut. Kenapa kamu kok tidak berbuat demikian? Takut abi, takut umi. Salah itu. Berarti ketika agak ada ubi dan uminya, dia nggak akan takut. Ketika meninggal abi uminya, wis meninggal. Tapi dipahamkan ilmiahnya sesuai dengan kadar bahasanya mereka, kemauan mereka di jenjangnya. Tentu jenjang SD dengan jenjang takhusus berbeda, bahasanya berbeda yang kita sampaikan, materinya berbeda yang kita sampaikan. Yang pada intinya adalah satu, mengawal anak-anak kita. Dua, mengkontrol anak-anak kita. Tiga, menasehati dan mengarahkan anak-anak kita. Empat, mencontohkan yang baik untuk anak-anak kita. Lima, memberikan teman yang terbaik, yang akhlaknya mulia. Enam, adanya nasihat-nasihat tertentu untuk anak-anak kita. Insya Allah dengan itu semua akan menjadi kondusif dan menjadi terus istiqomah anak-anak kita. Bi'iznillah wa bi'aunillah. Itu bekerja sama dengan pihak madrasah atau ma'had. Para pengampu ma'had, para mudarrisin, yang laki dan musyrifin, yang perempuan pada musyrifat, mudarrisat. Bersinergi dalam mentarbiyah anaknya. Terus ta'awun, kerjasama, memantau, mengontrol, menasihati, mengarahkan, terus seperti itu. Sehingga anak-anak betul-betul terdidik dengan didikan yang benar dan baik. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan pada siang ini insyaallah biidznillah. Berikutnya kita lanjutkan wal ilmu indallah subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.